Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman, jadi di kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang live menjawab gugatan Hadif Al-Athos terhadap tesis Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Nah, teman-teman, jadi polemik nasab ini ya semakin memanas ya, teman-teman. Dan bahwasanya mereka ini ya kaum Ba'lawi ini yang dijuluki keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, mereka ini mengklaim bahwasanya yaitu Indonesia ini adalah ya yaitu milik Aulia Tarim gitu ya, teman-teman. Ya, ini juga tidak bisa diterima ya. Dan kalau kita dengar ceramahnya yaitu dari klan Ba'lawi ini memang sangat menyesatkan kaum muslimin. Ya, tentunya Kiai Imad ini membongkar yaitu apakah benar mereka ini adalah keturunan Nabi ataupun zuriat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sangat jauh sekali ya ketika mereka ini berceramah dan mereka ini suka mengklaim ya, teman-teman. Nah, oke teman-teman, mari kita simak videonya ya. Ubaidillah adalah putranya Ahmad bin Isa, itu saya tidak dapatkan. Yang kedua, ya seperti yang dipertanyakan oleh Kiai Imad itu ya, bahwa apakah ada data atau bukti yang mengatakan bahwa Ahmad bin Isa itu hijrah ke Yaman, ternyata tidak keluar satu kalimat pun dari Hadis ya. Baik, sebelum kita memasuki ke selanjutnya, saya coba ini putar video Kiai Imad ketika berdebat dengan Rumel Abbas. Sebentar, ya. Mas Rumel sepakat dengan saya bahwa tidak ada kitab satupun yang mu'tabarah dari mulai wafatnya Ahmad bin Isa sampai abad ke-9. Saya hanya mendengar Al-Jawharus Sabab, apa sebelumnya itu nggak mendengar. Coba diulangi lagi. Oke, untuk kitab yang mu'tabar versi cetak, aku harus pakai tafsir, Oke. Versi cetak yang bisa diakses sekarang itu cuma ada dua. Tarikh Hadramaut, berarti kan abad di atas abad ke-9, dan Al-Jawharus Sabab itu yang paling tua. Tapi kalau yang saya dapatkan semuanya itu kan beberapa nukilan-nukilan orang. Sebelum abad 9 belum ada. Yang ada hanyalah beberapa nukilan ya, ini dari reportase orang yang personal. Oke, berarti tidak ada kitab yang mu'tabarah yang sudah dicetak ataupun yang masih manuskrip yang kita bisa akses yang menyebutkan Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman. Tidak ada ya? Sepakat itu ya? Ya, itu dulu. Kita mulai dari sana dulu. Oke. Karena itu penting bahwa memang kita sepakat tidak ada satu kitab pun yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa sampai abad 9 dari kitab-kitab mu'tabarah, baik yang sudah dicetak maupun masih versi manuskrip yang bisa diakses melalui perpustakaan yang ada di Timur Tengah, di Eropa, bahwa Ahmad bin Isa pernah hijrah ke Yaman, itu tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Yang kedua, kita harus sepakat bahwa tidak ada gelar untuk Ahmad bin Isa sebagai gelar Al-Muhajir sampai Zain bin Smith di abad ke-12 menyebutkannya. Sumel juga sepakat itu. Kalau itu di Al-Jawharus Sabab ada penyebutan Al-Muhajir untuk Ahmad bin Isa. Kalau saya memprediksi itu kitab ditulis tahun 820. Jadi sebelum abad setelah itu kemungkinan besar itu berdasarkan kepopuleran dan orang pertama yang tua yang Al-Jawharus Sabab menyebutkan ada Al-Muhajir. Ya, betul. Tapi sebelum Al-Jawharus Sabab tidak ada ya kitab yang menyebut bahwa Ahmad bin Isa itu bergelar Al-Muhajir. Belum ada kecuali pengakuan dari orang per orang ahli muhadisin di dalam sahabatnya, di dalam isnadnya. Ini saya sambil mencatat ini Mas Rumel untuk siap ya. Kita tiktokan aja ngobrol santai, nanti 30 menit Mas Rumel bisa bertanya kepada saya. Siap. Ya, lanjut, Kiai. Ini kitab yang bisa diakses oleh semua orang, baik dia versi cetak maupun dia itu ada manuskrip yang bisa daan mana bahwa Ahmad bin Isa ini bergelar Al-Muhajir. Tidak ada ya Mas Rumel ya. Kitab sebelum Al-Jawharus Sabab yang menyebutkan Ahmad bin Isa ini bergelar Al-Muhajir ya. Tidak ada. Kita sudah sepakat itu Pak Profesor Ikam bahwa satu, tidak ada kitab dari mulai wafatnya Ahmad bin Isa sampai abad 9 menyebutkan Ahmad bin Isa ini hijrah ke Yaman, dan tidak ada satu kitab pun dari mulai wafatnya Ahmad bin Isa sampai abad ke-9 yang menyebutkan Ahmad bin Isa itu bergelar Al-Muhajir. Nah, dari narasi ini bahwa hijrahnya Ahmad bin Isa ke Yaman itu tidak terverifikasi oleh data-data atau sumber-sumber sezaman maupun setelahnya sampai abad 9. Begitu pula Ahmad bin Isa yang sekarang ini bergelar Al-Muhajir, begitu luar biasa gelar Al-Muhajir itu tidak dikenal pada saat Ahmad bin Isa itu masih hidup. Setelah Ahmad bin Isa itu meninggal dunia pada tahun 345, itu pun masih dalam tanda kurung yang di dalamnya ada tanda tanya, wafat 345 itu. Karena yang saya temukan di dalam kitab Al-Ghaibah itu bahwa Ahmad bin Isa itu sedang berada di kota Madinah pada sekitaran tahun 230-an Hijriah. Kalau misalnya pada tahun itu dia umur 230 Hijriah itu dia masih berada di kota Madinah, lalu dikatakan
Ya, agak tersendat. Ini kasetnya. Jadi sebetulnya itu ya, sebetulnya pertanyaan yang esensial dari Kiai Imad itu pertama bahwa jika Ahmad bin Isa tidak hijrah ke Yaman, maka tidak mungkin seseorang yang tidak hijrah ke Yaman menurunkan anak keturunannya di Yaman. Anak keturunan di Yaman kan tidak mungkin ketika Ahmad bin Isa ke Yaman. Ini sebetulnya yang menjadi sebuah perdebatan ketika itu, dan Mas Rubel ketika itu mengiyakan bahwa tidak ada keterangan kitab yang mengatakan itu. Kiai Ubed, ada tanggapan? Silakan Kiai Ubed. Iya, sebenarnya itu video tadi merupakan awal yang bagus, Mas, untuk mengawali dialog secara ilmiah. Artinya begini, sebenarnya sebelum Robito menjawab tesis, mengkanter tesis Kiai Imad dengan antitesis, itu sebenarnya menjawab dulu 12 pertanyaan Kiai Imad. Setelah 12 pertanyaan dijawab, kemudian nanti dicocokkan, diargumentasi, diperdebatkan, nanti Kiai Imad akan memverifikasi, sudahkah jawaban itu sesuai dengan pertanyaan, atau sebaliknya, jawaban dari pihak Robito bisa menegaskan bahwa jawaban itu sudah sesuai dengan pertanyaan, sehingga di situ bisa diperdebatkan, Mas. Jadi perdebatan itu harus bermula dari 12 pertanyaan sebenarnya, Mas. Karena tesis Kiai Imad itu bermula dari 2 pertanyaan. Dari 12 pertanyaan itulah memunculkan pandangan-pandangan yang berbasis diroyah dari Kiai Imad untuk memunculkan sebuah ide yang bermuara pada simpulan bahwa nasab Ba'alwi tidak terkonfirmasi berintisab kepada Nabi Muhammad SAW. Itu kan simpulan Kiai Imad begitu tesisnya. Nah, harusnya pihak Robito itu menjawab 12 pertanyaan yang dipertanggungjawabkan secara publik, yang seharusnya disampaikan hari ini tadi, sebagai bentuk jawaban terhadap tesisnya Kiai Imad. Harusnya begitu, Mas Yusuf. Dan itu tidak terjadi. Seperti mengulang saja. Baik dari Rumel Abbas, kemudian juga dari Hanif Alatas itu bukan sepertinya. Saya belum mendapatkan itu statement itu, jawaban itu ya. Ya. Baik, Dr. Ibut, sebelum ke Dr. Ibut saya mencoba untuk mengkonfirmasi bahwa ketika Kiai Imad podcast di Pada Suka TV, saya mendapat informasi bahwa Kiai Imad memang diundang untuk tanggal 7 dan tanggal 8 itu seminar di RA, tetapi karena di UIN yang akan digelar itu tanggal 10, maka persiapannya adalah ke tanggal 10. Kalau digelar di Kiai Imad datang ke RA itu anti klimaks. Yang kedua, tempat yang ada di RA itu tidak netral, itu katakan Kiai Imad. Kalau di UIN itu sistemnya lembaganya netral, kemudian lebih akademik. Tapi sayang di UIN dengan berbagai hal dibatalkan. Seminar tersebut mudah-mudahan nanti bisa digelar kembali, dan di RA berjalan dengan lancar. Baik, Dr. Ibut, mungkin Anda bisa melihat sebetulnya kita sama-sama ingin mendengar jawaban dari Hanif Alatas, kemudian Rumel Abbas dan tim atau dari RA yang menegaskan bahwa ada fakta terbaru Ahmad bin Isa itu hijrah ke Yaman. Yang kedua, ada fakta terbaru bahwa dalam bukti, yaitu bukti sejaman yang mengatakan Ubaidillah adalah anaknya Ahmad bin Isa. Silakan Pak Dokter. Ya, jadi saya mencermati itu tidak ada fakta baru. Jadi lebih kepada konsistensi ke bawah, bukan konsistensi ke atas. Jadi yang dibutuhkan kan konsistensi ke bawah juga ke atas. Yang mana kekosongan berabad-abad itu bisa dijadikan fokus pembahasan. Tapi ternyata tidak. Lebih kepada pembahasan-pembahasan yang tidak perlu. Ya, dalam kajian ilmiah itu kan sesuatu yang nggak perlu kan nggak usah dibahas. Itu akan membuang waktu dan tidak membuahkan hasil. Ya, oleh karena itu ya kajian seperti mengatakan Kiai Imad itu menjiplak dari pemikiran Murad Sukli misalnya, dari orang-orang dalam tanda kutip orang Wahab. Ini perlu dijelaskan kembali bahwa kebenaran itu ditemukan oleh siapapun. Kalau kebenaran itu sama, bukan berarti dia itu taklid sama orang sebelumnya. Ini yang perlu dipahami. Jadi jangan dikesankan ya sama dengan Wahabi. Yang kalau teorinya Kiai Imad dipakai akan menggugurkan keadilan ulama-ulama Ba'alawi. Oh, cara berpikirnya tidak demikian. Ya, cara berpikirnya tidak demikian. Kenapa? Karena ulama-ulama itu terkadang soal masalah riwayat itu hanya menerima dari orang yang ia dengar yang dianggap jujur. Tapi bagaimana dengan sebelumnya? Ya, dalam riset riwayat itu, apabila ada data baru, ya data baru itu bisa diterima. Ketika data lama itu inkonsisten, itu baru bisa diterima. Nah, sekarang yang inkonsisten itu data barunya, yang inkonsisten dengan data lama itu jadi masalah gitu loh. Oleh karena itu, kalau dipaksakan bagaimanapun, itu akan menunjukkan bahwa logika keilmuan itu akan selalu bermuara kepada koherensi antara yang pertama, yang kedua, yang ketiga sampai yang terakhir. Kalau bahasanya Kiai Ubed tadi kan tobakoh kan dari generasi ke generasi. Kalau bahasa kitabnya itu kan kutubun nasabina al-abdal, kan dari generasi ke generasi itu dibutuhkan. Kalaupun ada kekosongan dimaklumi, tapi jangan sampai kekosongan yang sekian lama itu kemudian terjadi perbedaan antara catatan yang oleh para ulama nasab itu dijadikan sumber utama, ya sajarah itu, silsilah itu dijadikan sumber utama, tapi kemudian justru yang dipakai itu adalah hasil dari temuan orang belakangan yang di situ secara riwayat dan secara siroh, secara tarikh sejarah itu masalah. Itu masalah. Oleh karena itu kembali lagi, jadi jangan langsung dianggap menggugurkan keadilan Ba'alawi. Orang nggak meneliti kok, itu bukan masalah adil, ya karena orang-orang tidak meneliti itu kalau dia nerima nggak ada masalah. Wong dia itu hanya berdasarkan siapa yang
menyampaikan, ya. Oleh karena itu perlu penelitian yang dipaparkan oleh Ustadz Hanif itu dikontrol kembali kalau ingin memang menjawab tesisnya Kiai Imad. Jadi tadi itu belum bisa disebut sebagai antitesis. Nah, teman-teman yang oleh Allah SWT, jadi itu ya tentang terkait masalah Robito Alawiyah yang mereka ini memang ya masih bersikeras untuk ya mengklaim bahwa dirinya ini adalah keturunan Nabi SAW. Namun ini sudah banyak dibantah ya teman-teman oleh Kiai Imad. Tesis Kiai Imad juga belum bisa dibantah ya oleh mereka ini. Apalagi dengan doktor ya Profesor Dr. Medesem Ali ya tentang dalam ilmu filolog ya, itu juga belum bisa dibantah ya teman-teman. Dan banyak lagi, apalagi dengan tes DNA ya, mereka ini sudah ya kabur gitu ya kalau dihadapkan untuk tes DNA. Karena mereka juga mengatakan bahwasanya ya Hanif Al-Athos ini tes DNA hukumnya haram. Tapi mertuanya Bapak Rizik Syihab mengatakan untuk membuktikan bahwasanya ini adalah ya Habib asli dengan Habib palsu, yaitu melakukan tes DNA. Jadi DNA Nabi kemana, DNA dia kemana. Nah itu sudah bagus ya teman-teman ya. Namun sampai sekarang ini ya, yaitu Robito Alawiyah ya, seperti Bapak Rizik Syihab, seperti Bahar Smith, Hanif Al-Athos ya, Taufik Assegaf dan lain-lain, mereka ini belum melakukan yang namanya tes DNA ya, karena mereka ini kan sudah tahu ya, hasilnya itu sudah tahu pasti ya bukan J1 namun plat G ya teman-teman ya. Nah maka dari itu mereka ini ketakutan ya, ataupun ketar-ketir ya ketika mereka ini melakukan tes DNA, pasti nggak akan berani ya, karena sudah tahu hasilnya teman-teman ya. Apalagi ceramah-ceramah mereka ini ya, dari klan mereka ini sangat ngawur sekali kalau berceramah ya, khurafatnya ini sangat luar biasa, seperti yang bisa membaca Al-Quran ya di kuburan, duduk di kursi emas gitu, dan itu banyak sekali ya kalau saya ingin paparkan dengan dongeng-dongeng khurafat mereka, bahkan dengan hadis-hadis palsu ya mereka sebarkan. Ya Allah, ini mau jadi apa ini teman-teman ya. Nah, maka dari itu ya, ceramah-ceramah Habib-Habib dari Ba'lawi ini ya, oknum ini sangat meresahkan dan menyesatkan kaum muslimin. Maka dari itu berhati-hati jangan sampai kita ini ya tersesat mengikuti yaitu yang mengklaim bahwasanya mereka ini adalah keturunan Nabi. Padahal ya mereka ini bukan keturunan Nabi SAW dan nasabnya itu tidak jelas ya teman-teman. Nah teman-teman yang Allah SWT, jadi itu saja yang ingin saya tampilkan ya. Jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.